Oke, siap Pak. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan mulai materi seni teater. Di pertemuan yang lalu kita sudah bertemu untuk membahas naskah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa bersama-sama agar nantinya pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu pengetahuan yang kita dapat ini bisa bermanfaat di dunia dan nantinya kalau kita sudah meninggal di akhirat. Oke, ada ketua kelas di sini, silakan untuk ketua kelas Wahyudi bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan biar teman-temannya dibantu. Siap Pak Guru. Baik teman-teman, duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran teater pagi hari ini, mari kita bisa menundukkan kepala berdoa. Doa selesai. Kan Pak Guru? Baiklah, kita sudah berdoa. Kemudian seperti biasanya mari kita menyanyikan lagu wajib nasional biar rasa nasionalisme kita itu tumbuh dari sejak dini. Karena ini masih dalam lingkup ruang kita merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77, alangkah baiknya kita menyanyikan Hari Merdeka. Biasanya itu 17 Agustus tahun 45. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Ada yang bisa bantu memimpin anak-anak untuk maju ke depan sebagai dirijen agar bernyanyinya kompak, silakan. Ada yang mau? Silakan. Biasanya yang putri. Ayo, siapa yang menjadi sukarelawan untuk memimpin lagu Hari Merdeka? Gak ada yang mau ini. Ayo silakan acungkan tangan atau langsung maju ke depan. Oh iya, langsung ketua kelas ini. Silakan Wahyudi. Kalau yang perempuan kayaknya masih malu, langsung dipimpin untuk menyanyi Hari Merdeka. Apa lagunya tadi Pak Guru ya? Ya. 17 Agustus tahun 4. Ya, itu lagunya. Yuk. Ada dasarnya 17 Agustus tahun 45. Pak, ya, mulai. 17 Agustus tahun 45. Ulang, kurang kompak ini. Ayo Wahyudi diulangi. Nggak kompak ini temannya, diulangi. Nggak bisa kompak, Pak sinyal Ya. beda. Mulai. Dihitung nanti 1, 2, 3 gitu saja. Biar kompak. 1, 2, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, mayat masih dikandung bapa, tetap setia. Kita tetap setia akan negara kita. Oke, terima kasih anak-anak. Mantap sekali lagu merdekanya. Meskipun mohon maaf Pak Guru mungkin ya meskipun udahnya salah ada sebagian iya nggak apa-apa. Ini yang penting rasa nasionalisme kita itu tetap terjaga. Oke, habis itu mulai langsung ya ke absensi. Ada yang nggak masuk hari ini, anak-anak?
Atau masuk semua ya ini ya? Kelihatannya sehat-sehat ini anak-anak. Masuk semua, Pak. Nihil, Oke. Pak, nihil. Masuk semua. Nihil masuk semua. Kalau begitu, kita langsung saja. Materi hari ini adalah pementasan seni teater tradisional. Nah, di pertemuan yang lalu kalian sudah melihat atau sudah membuat teksnya. Nah, nanti di hari ini kita akan membahas persiapan untuk pementasannya. Gimana pementasan tadi atau apa saja yang dilakukan sebelum nanti kalian membuat rencana proyek pementasan. Alangkah baiknya kita melihat ini ada link YouTube, mari kita saksikan bersama-sama. Nanti setelah itu kalian bisa merefleksikan apa pemainnya, bagaimana, siapa yang jadi pemain, aktornya, kemudian sutradaranya siapa. Teksnya kan sudah kemarin mengenai keleman ya, kemarin keleman itu kalian sudah tahu bahwasanya itu adalah tradisi dari nenek moyang kita mengenai ketika menanam padi. Oke. Ini ada contoh pemenang ya, pemenang lomba dari tahun 2019 kalau nggak salah ini ya. Mari kita saksikan bersama videonya biar nanti sama-sama kita saksikan. Nggak kelihatan Pak Reza? Oh, Apa nggak cuma kelihatan. punya saya? Iya, Pak. Masih loading, Pak. Oh, masih loading. Ya, kayaknya mungkin Iya. jaringannya. Sudah ada yang bisa melihat atau belum? Belum, Pak. Masih Iya, iya. hitam, Pak. Masih Nah, hitam. suaranya sudah Gulita, hitam, Pak. Pak. Gelap gulita. Suaranya udah masuk. Di sini sudah main ini soalnya. Iya. Pak Rendra, Iya. izin interupsi. Maaf, saya mau ke toilet. Oh iya, silakan. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke ya, silakan.
Videonya belum ada ya? Oh, belum kelihatan Bu ya. Belum kelihatan videonya. Gelap, hitam. Ini Oke, kalau gitu ini saya minta bantuan Pak Wahyudi untuk menampilkan videonya. Saya stop sharing dulu. Maaf anak-anak, ini kayaknya ada gangguan teknis ya, karena LCD-nya lagi diperbaiki, ini rusak ini kayaknya. Mungkin ini videonya akan saya coba minta bantuan teman kalian untuk menampilkan video. Karena di sini jaringannya kurang mendukung, jadi kayaknya videonya belum bisa ditampilkan. Untuk Wahyudi bisa dibantu ya nak ya untuk videonya ini. Sambil kalian menunggu video, ya silakan dipilih ya siapa yang menjadi sutradara. Sambil menunggu videonya bisa ditayangkan menjadi sutradara, kemudian lakon-lakonnya siapa saja, silakan dipilih siapa yang mau jadi sutradara. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan fungsi dan tugas daripada sutradara itu apa, pemeran itu apa. Nah, kemudian kru-kru yang lain, ada lighting, ada kru yang mempersiapkan busana, dan lain-lain. Silakan dipersiapkan dulu siapa yang mau anak-anak untuk menjadi sutradara atau yang mengomandoi nanti untuk penampilan teater kalian ini dengan judul Keleman. Oke, siapa yang mau? Agung, kamu mau jadi sutradara, Agung? Silakan, nanti dipimpin teman-temannya untuk dipilih. Nanti pemainnya siapa saja. Oh ya. Pak, mau nanya Pak. Boleh. Pak, Oh ya. mau nanya Pak. Oh ya, silakan Ini, Lisa. Ini per kelompoknya berapa orang ya Pak? Ini kemarin sudah dijelaskan ya. Bahwasanya ini penampilan kita pilih kemarin satu naskah teks yang terbaik. Jadi ini penampilannya langsung satu kelas jadi satu. Karena apa? Karena persiapan main teater itu tidak mudah. Ya, butuh persiapan, butuh make up, butuh properti. Kalau per kelompok kalian ini jumlahnya kan cuma 12 orang. Otomatis nanti kesulitan. Kalau per kelompok dibagi 3-3 kesulitan, maka dijadikan langsung satu kelas biar nanti sutradara yang mengomandai. Ya, ini Agung ini sudah ready jadi sutradara. Oke Gung, silakan dibentuk ya nanti ya, diskusikan dengan temannya. Gimana Wahyudi, videonya bisa ditampilkan? Belum nyampe. Oh iya. Mungkin ya sambil itu ya, siapa ini ada perannya ya ini ya, ada cuma sedikit kok perannya kok. Pertama yaitu Joko, kemudian Harto, ada lagi Mbak Yu, kemudian Mbak Darno. Pemeran utamanya itu cuma 4 orang, yang nanti yang lainnya bisa menjadi figuran atau penduduk desa, pemeran pembantunya. saya siap di bagian posisinya. Oke, kalau sudah ready bisa ditampilkan videonya. Yang ke belakang tadi sudah kembali atau belum ya? Kok lama ini? Yang ke belakang sudah kembali. Udah Pak, udah. Oh ya, Puspita sudah kembali. Puspita, kamu jadi Mbak Yu saja ya, Puspita, Mbak Yu.
Yo Pak, ya, yo. Ya, Setuju, oke, Pak. yuk, Pak. Nah, ayu jadi ini nanti figuran saja Ayu. Kemudian ada Erik jadi Nggih, Pak, Joko siap. pemeran utama. Sambil menunggu videonya, diskusi, silakan berdiskusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan proyeknya. Proyek yang kalian kerjakan nanti. Ya. Pak mau tanya, Iya, Pak silakan. Rendra. Berarti semuanya satu kelas tampil, Pak. Gimana? Satu kelas nanti tampil semua. Iya, satu Peran kelas semua. itu jadi satu teks yang kita bawakan, satu kelas itu nanti kita bagi beberapa tim ya, kalian yang bagi sendiri, yang dipimpin oleh Agung, mulai dari pembentukan pemain, kemudian semuanya yang ada di dalamnya, ada si perlengkapan, ada dokumentasi, kemudian si tata busana, tata rias, semuanya harus sudah selesai itu. Ya. Gung, dipimpin temannya Gung, dibagi Gung, murid teman-temannya ini Gung. Baik, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Iya, videonya nggak kelihatan ya ini. Ya. Kayaknya memang gangguan yang gimana ini. Sama ya, videonya nggak terlihat ya? Iya Pak, nggak kelihatan ini. Nggak ada, Pak. Saya tadi juga sudah muncul tapi kok belum ada. Oke wis, kalau begitu memang ini kendala kendala peralatan. Mohon dimaklumi anak-anak, sambil melihat videonya itu saya share ya di HP-nya masing-masing ya, dilihat lewat HP-nya masing-masing. Kalau memang alatnya ya HP-nya masing-masing dicermati, di situ ada contoh video. Nggak punya pretek. Ya, kalau yang nggak punya bisa melihat temannya yang sebelahnya, yang duduk sebelahnya. Oke, gimana? Gung sudah selesai untuk membuat tugasnya masing-masing dari kelompoknya ini atau satu kelas ini. Untuk pemerannya sudah ready ini. Kalau sudah ready bisa ditunjukkan siapa saja yang menjadi Joko. Tadi Erik sudah ready, Erik jadi Joko. Kemudian Mbak Yu, Puspita, tinggal ini ada Harto sama Mbak Darno. Siapa yang jadi Mbak Darno? Silakan. Oh ya, sudah Pak. Jadi yang jadi Mbak Darno, Erik, udah ya? Wahyudi ya, Wahyudi. Oke. Ya, terus yang jadi siapa tadi? Harto. Siapa yang jadi Harto? Nggak apa-apa, meskipun perempuan nggak apa-apa karena ini teater, main peran ini nggak apa-apa. Oh ya, yang jadi Harto, Febi. Ya, Febi ya. Yang lainnya nanti perannya adalah figuran, jadi orang-orang pedesaan. Oke, terima kasih untuk Agung sudah. Oke, baiklah anak-anak. Itu teks sudah ada kemarin sini ya. Kemarin kita sudah sepakat bahwa teks itu yang kita gunakan adalah teks kelemahan. Nah, jadi ini saya bagikan teksnya ya. Melalui sutradara saya bagikan, ini ada beberapa teks yang dibagikan. Nanti pertama kalian baca itu ya, kalian baca teksnya. Kemudian setelah dibaca, nanti dengar arahan dari sutradara mengenai acting atau peranannya. Jadi hari ini setelah kalian baca, langsung kita akan melaksanakan gladi. Nah, gladi untuk penampilan yang akan datang. Jadi gladi untuk penampilan yang akan datang, kita langsung
set panggung ya, tapi setnya itu tentunya sebelum kita main. Sebelum kita main, kita sudah persiapkan set panggung, kemudian kalian main sesuai dengan peranannya. Dan jangan lupa, ini adalah kerjasama tim. Jadi kesuksesan daripada kalian semua ini ditentukan atas kerjasama tim, bukan karena Agung jadi sutradara. Tidak, sutradara memang megang kendali penuh, tapi karena tim ini yang ada di kelas ini, 12 orang ini, kalian semua pasti akan nanti sukses ketika semua saling membantu, saling bekerja sama untuk menyukseskan pertunjukan dari teater tradisional ini yang judulnya Kelemah. Nah, jangan misalnya kalian, saya jadi rias besok saja, saya itu ngeriasnya besok. Jangan. Jadi hari ini kita semua gladi, kita latihan rias. Riasnya jangan lupa, ini adalah rias karakter ya, rias karakter. Jadi kalau Joko, ya ini Joko ini orang yang tampan ini. Jangan sampai kalian ngeriasnya itu jadi Mbak Darno. Jangan sampai kebalik, bahaya nanti. Nanti penonton tidak bisa membedakan mana yang Joko, mana yang Mbak Darno, tidak bisa bedakan. Nah, oke. Jadi bisa ya, saya tunggu ya, berdiskusi dulu ya, latihan dulu ya, sambil saya tunggu. Nanti ada waktu kira-kira sekitar 5 menit, 7 menit, kalian nanti akan melaksanakan gladi, dan nanti setelah gladi kita akan sedikit mengoreksi kekurangannya dari penampilannya kalian hari ini. Oke ya, silakan berdiskusi, anak-anak, silakan, saya tunggu. Biar saya tidak ngomong terus di sini. Ya, baik Pak. Ya, sambil berdiskusi, kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Pak Agung. Ibun. Mbak Yu itu kalau di cerita itu nanti sekitar 20-an tahun. Jadi Oh, 20 ya. Oke. ya kurang lebih. Terus karakternya gimana? Karakternya nanti seperti orang pedesaan. Jadi di situ nanti akan sama Joko ya. Dulu saya juga belum membaca teksnya ini. Iya, kalau di teks sama Joko nanti mainnya, lawan mainnya. Nah, iya itu nanti. Gimana Wahyudi, ada kesulitan lightingnya? Kok Guru, gelap ini mau tanya Pak Guru. Oh iya, silakan. Pak Guru, Ya, ini kita diskusinya berapa lama Pak Guru? ini 5 menit saja untuk menentukan atau memampatkan waktu yang sudah ada. Jadi kalian itu mengefikkan untuk dialognya. Biar nanti ketika pentas kalian tidak blank atau lupa dialog. Dan setting panggung ya, hari ini kita gladi setting panggung. Biar nanti penonton bisa melihat kalian dengan
Oh Saya ya, tadi kan ayo, jadi ada apa? Ayo, figuran. gimana? Tadi katanya kan saya jadi figuran. Iya. Enaknya jadi apa, Pak? Mbok Wah, jamu apa? Mbok iya, tani kalau apa? kamu ini Bukan figuran, panci, nanti lagi utang. peranannya itu sebagai ibu-ibu yang di desa, nanti peranannya itu sedang Umban. belanja, ya belanja nanti ada peranan yang disusun Agung nanti sedang belanja, seperti ngerumpi sama figuran yang lain, ngerumpi mengenai belanjaan, seperti ibu-ibu biasanya kalau sedang belanja. Itu nanti perananmu, nanti dibantu ada Gosip. di situ ya, ada Endang, ada Indah, kemudian ada lagi Rika, wis itu ibu-ibu andal itu. Nanti tukang sayurnya nanti bisa Lisa yang jadi tukang sayurnya. Oke, Pak. Siap, Maaf Pak bagus. Guru. Oh ya, ayo Pak Rik, Guru, kamu ini tokoh utama Rik. Pak Guru. Gimana, sudah hafal Rik? Oh ya, saya nanti kan jadi Joko Tingkir ya Pak Guru ya. Iya, jadi Joko. Bukan Joko Tingkir saja. ya. Iya, Joko saja, Tingkir. nggak pakai tingkir. Oh Joko, Joko saja, nggak pakai tingkir. Joko saja ya Pak. Iya, Joko Nanti saja. saya Gung dibilangi Gung temannya Gung. Pemeran utama, Iya. dia pemeran utama, apakah dia Ada. berperan antagonis atau protagonis nanti Pak? Nah, Joko ini adalah peran utama. Peran utama yang nanti seperti yang kemarin ya, ini kan teks buatan kelompok 1 ya, kelompoknya Agung ini yang buat kemarin. Jadi kelompok yang lain itu sudah bagus teksnya, tapi yang kita pilih itu kelompoknya Agung. Jadi kalau dibaca dari sinopsisnya, bahwasannya Joko ini nanti menikah dengan Mbak Yu ya. Nanti akan memiliki anak. Lah, memiliki anak itu kalau padi, diibaratkan padi, ini nanti kan keleman ya, ini nanti ketika padi itu sedang jebul, bahasa Jawanya itu jebul, kemudian meteng, bahasa Jawanya hamil meteng, itu sama diibaratkan dengan orang yang nanti ada acara 7 bulanan lah. Kalau di Jawa itu namanya tingkepan, 7 bulanan, tingkepan. Tapi kalau bahasa Indonesianya tingkepan itu acara 7 bulanan. Nah sama tanaman padi itu seperti itu. Ada proses kawinnya, kemudian ada hamilnya sampai dipanen. Nah, dan akhirnya nanti dibuat menjadi beras yang kalian makan setiap hari itu. Gimana Erik? Oke, sudah paham ya Erik ya? Kamu nanti jadi Joko, suaminya dari Mbak Yu. Sudah Pak, terima kasih Ya, Pak. bagus Gung. Lanjutkan Gung untuk mengatur teman-temannya itu dialognya, biar cepet hafal ini dialognya ini. Nanti kalau nggak hafal ini bingung nanti kalau kita besok pentas di pertemuan berikutnya. Jadi ada waktu jeda ya anak-anak ya selama 1 minggu. 1 minggu di pertemuan berikutnya nanti setelah pulang sekolah kalian bisa latihan. Nah, latihan kalian juga buat jadwal latihannya. Buat jadwal latihan. Nanti juga setelah buat jadwal latihan itu kalian kalau mengalami kesulitan atau ingin saya temani ketika latihan atau ingin saya bimbing ketika latihan, bisa kalian serahkan jadwalnya ke saya. Pak, misalnya saya latihannya hari Selasa, Pak, minggu depan karena penampilannya ini hari Kamis, misalnya seperti itu. Kemudian hari Jumat besok, Pak, saya latihan jam sekian setelah pulang sekolah. Jadi kita buat janji dulu ya, biar saya bisa tetap monitoring kalian saat latihan. Biar Agung ini juga tidak kesulitan. Kayaknya teman-temannya ini aktif-aktif, Gung. Bisa diarahkan karena bagus-bagus ini sudah mulai perannya kalau saya lihat dari kalian tadi itu sudah mulai bagus. Oke ya, ini tadi diskusinya. Sekarang kita mulai penampilan. Ya, penampilan. Silakan kalian menampilkan kita gladi hari ini.
Nanti kurangnya apa kita evaluasi bersama. Misalnya, wah Erik ini lupa dialog. Atau Erik ini sering melakukan blocking atau membelakangi penonton. Nah, karena Erik ini adalah tokoh utama, maka yang saya sebut adalah Erik sebagai Joko. Nanti kalau kalian sudah main, jangan ada nama Erik, jangan ada nama Puspita, Feby, sudah tidak ada. Yang ada nama Joko, Harto, Mbak Yu, Darsono, dan tadi figuran ibu-ibu yang sedang belanja tadi. Sudah ada Ponimen, Payem, ya seperti itu. Jangan nyebut namanya. Nanti ditertawakan penonton kalau kita sedang pagelaran atau kita sedang pentas di hadapan banyak penonton. Oke ya, kita melaksanakan gladi. Oke, silakan gladi. Ya. Pak Guru. Iya, Pak ada Guru. apa? Lisa. Pak, saya nggak mau jadi tukang sayur. Loh, Saya mau ganti peran. maunya jadi apa ini? Saya mau Gung ganti- gimana? Gung ini Gung Jadi bisa nggak tukang mau sayur, jadi Lisa. tukang sayur ini? Sudah Saya mau waktunya ganti peran, tampil Pak apa? Guru. Gladi kok sudah nggak mau ini gimana, Gung? Ayo Gung, dikondisikan Bapak Sutradara. Ayo, ini temannya Ganti sama ini. Bu Indah aja. Oh, Bu Indah. Bu Iya. Indah, kamu mau tak ini? Gantikan perannya Lisa, biar Lisa yang jadi ibu-ibu Rumpi. Ya Bu Indah ya. Kayaknya Indah ini sedang sakit perut ini. Sakit perut Anda kamu, Indah. Laptop saya agak error, Pak. Oh iya. Pak Rendra. Oh iya. Iya, Puspita, ada apa? Iya, Pak Rendra. Kayaknya ini deh, list mau main tuh ini Pak Rendra. Kemarin tuh sempat dibully sama teman-teman yang lain, Pak Rendra. Gimana dong? Iya betul, Pak Guru. Wah, ini perlu diselesaikan khusus ini. Ya nanti saya akan bicara ya dengan temannya ini tadi. Yang bully ini siapa, terus yang dibully gimana, permasalahannya apa. Kasihan ini, jangan sampai di kelas ini ada saling bully-bully. Karena apa? Kelas kita ini cuma 12 orang. Harus kompak, harus saling membantu. Saling menghargai satu teman dengan yang lain. Kalau ada kekurangan, misalnya temannya lagi susah, dibantu, jangan malah dibully. Wah, gimana ini? Karena apa? Kita ini adalah keluarga. Kalau di sekolah dianggap keluarga. Nanti kalau ada satu keluarga yang sakit, otomatis yang merasakan itu ada semuanya ikut sakit. Jadi alangkah baiknya sudahlah jangan begitu. Untuk yang membuli tolong bisa minta maaf. Untuk yang dibully nanti tentunya kalian harus juga bisa memaafkan. Karena itu mungkin adalah hanya candaan ya. Nanti kalau bercanda anak-anak jangan berlebihan. Itu tidak baik kalau bercanda berlebihan. Nah, oke wes. Ini sudah tampil ya semua ya. Saya lihat ini Feby ini bagus peranannya, sudah bagus meskipun dia perempuan, tapi dia bisa memerankan Harto dengan baik. Nah, mungkin ada apa ya evaluasi dari kalian semua anak-anak mengenai penampilannya atau mengenai make up-nya atau mengenai busana yang dipakai untuk gladi ini, karena masih banyak kurangnya ya, karena memang ini adalah gladi. Jangan menjadi berkecil hati, jangan khawatir. Ayo mungkin ada koreksi untuk temannya. Kalau ada koreksi silakan dibicarakan hari ini, jangan dibicarakan belakangan. Hari ini kita selesaikan, nanti kalian kan sudah membuat jadwal untuk pementasan, untuk mematangkan teknik teaternya, teknik aktingnya, kalian sudah bisa memantapkan. Otomatis nanti ketika hari hanya, wah saya rasa ini akan ada kejutan-kejutan yang akan kalian lakukan.
Oke, silakan dievaluasi dari penampilan Erik sebagai Joko, Feby sebagai Arto, kemudian Puspita sebagai Mbak Yu, Wahyudi sebagai Mbak Tano, kemudian ada lagi tadi figuran-figuran itu. Nah, nanti yang jadi figuran membantu temannya untuk mempersiapkan perlengkapan sebelum main, karena mainnya dialognya juga tidak banyak. Ya, silakan dievaluasi temannya. Pak Rendra, Kurangnya Pak apa? Rendra. Ya. Ya, itu tadi Erik tuh ngebelakangin terus Pak Rendra. Oh, iya. Rik, perlu diingat ya, ini sudah dikasih saran, jangan nanti kamu membelakangi penonton. Jadi kalau sedang berdialog dengan tokoh yang lain, dengan Mbak Yu ya, kamu tadi dengan Mbak Yu, kamu harus menghadap Mbak Yu dengan miring. Jangan kamu langsung menghadap. Karena apa? Penonton itu di depan. Nanti kalau kamu menghadap ke samping, yang terlihat itu adalah lenganmu, pundakmu ya. Oke, itu Erik ya, perlu dicatat ya, diingat-ingat ya untuk Baik, latihan Pak. berikutnya. Pak. Iya. Baik, Mungkin Pak. untuk yang Ya, lain, terus ini Pak Rendra, Ya. pas ibu-ibu rumpi, ibu-ibu Waduh, ini ibu guru ini. rumpi terlalu ini Pak Rendra, jadi apa namanya tuh ngegunduk apa yang ngegunduk tuh terlalu banyak berkumpul gitu Pak Rendra, Oh iya. nggak kelihatan jadinya. Iya ya, tadi itu pas ngomong itu melingkar jadi nggak kelihatan. Nah ini permasalahan ini ya. Gimana ya enaknya ya, anak-anak ada usulan ini enaknya untuk ibu berumpin supaya penonton itu bisa melihat. Gimana enaknya ini? Bisa ditata ya enaknya mungkin, atau dijajar ke depan secara Ya, vertikal ya. diatur. Ya diatur ya nanti ya untuk apa latihan besok supaya tidak seperti ini. Oke anak-anak, untuk hari ini kayaknya Ya nanti Pak. ya gimana? Diatur ya nanti ya besok Gung. Jangan lupa Gung, jadwalnya ya untuk jadwal pementasan, untuk latihan pementasan besok saya dikasih biar saya bisa mantau. Oke anak-anak, untuk hari ini karena memang pertemuan kita sudah mau selesai ya, ini tinggal 2 menit lagi. Jadi alangkah baiknya sebelum kita mulai akhiri pelajaran hari ini, kita nanti berdoa. Kita sudah melaksanakan sebuah tahapan, tadi kita sudah melihat video, meskipun videonya tadi rusak, saya bagikan lewat WA, melihat WA-nya masing-masing. Nah, kemudian berikutnya lagi ada sedikit evaluasi mengenai penampilan tokoh utama Erik yang membelakangi layar. Nanti bisa dikondisikan, kemudian Ibu Burumpi tadi juga membelakangi terlalu banyak berkumpul. Makanya nanti kita itu di pertemuan berikutnya karena pementasan jangan ada lagi kekurangan-kekurangan. Kita perbaiki semuanya, yang kekurangan hari ini kita perbaiki saat latihan berikutnya. Ketika kita pentas, semuanya sudah fix dan nanti akan menjadi sebuah karya yang seperti tadi, bisa memenangkan lomba. Meskipun ini tidak dalam rangka lomba, tapi bisa memenangkan lomba FL2N. Ya. Oke, ketua kelas, wah Yudi, silakan dipimpin nak, berdoa dulu biar hari ini kita mendapatkan sebuah pencerahan dan besok kita tetap selalu diberi kesehatan. Silakan Wahyudi dipimpin doa. Baik, Pak. Untuk pertemuan hari ini berdoa baik. Doa selesai.
Oke, pelajaran sudah berakhir. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat. Siang, Pak. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, kita berikan aplaus juga Pak Rendra. Ya. Terima kasih bantuannya teman-teman. Iya. Baik, teman-teman semua, Pak Rendra sudah memulai, memang jadi ketua kelas itu ya. Kalau tidak terakhir yang pertama ya. Iya. Bagiannya. Jadi dengan dasar Pak Rendra memulai pertama, maka mari kita sama-sama ya memberi masukan supaya teman-teman berbaik dari mengevaluasi apa yang sudah Pak Rendra lakukan. Tapi luar biasa karena Pak Rendra sudah memulai. Sudah memanggil Ibu dari Bu Lisa tadi, Bu Indah aja. Lupa kalau jadi murid, Bu. Kelupaan, Bu. Lupa kalau jadi murid. Nah, ini juga sudah mulai muncul peserta didik yang jadi-jadian, jadi begitulah dibuat juga tidak alami. Nah, kemudian usul saya teman-teman semua untuk mempersiapkan PowerPoint supaya sebentar nanti tinggal membuka PowerPoint. Nah, tadi terkendala juga Pak Rendra tentang videonya ya. Jadi Iya, videonya tidak bisa dibuka, maka sudah kelimpungan ganti coba. Nah, siapa? Pak Wahyudi Pak Buka, kemudian iya dari kita lihat Wahyudi silakan membuka. Tapi Wahyudi juga terganggu ya signalnya, itu kendala-kendala, maka penting untuk antisipasi. Kemudian yang juga menjelaskan yang pertama yang telah pendahuluan, kemudian jangan lupa sebenarnya menampilkan RPP apa yang akan digunakan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Nah, setelah itu kita berbicara saja pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat pembelajaran di hari itu. Nah, jangan lupa pada akhir itu ada evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Itu aja mungkin dari saya, tapi Pak Rendra hari ini sudah luar biasa. Terima kasih. Saya berikan aplaus ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Meki. Silakan. Aduh. Oh ya, terima kasih Bu Lusin. Ini hebat, Pak Rendra sudah mengawali. Biasanya Pak Rendra jadi juru kunci, sekarang jadi ngawali videonya keluar juga. Memang kalau dilihat anak-anak nakal ya Pak Meki ya. Iya Bu, kayaknya ini manajemen Pak Rendra baru si Puspi. Oke, ya. Ya benar apa yang disampaikan Ibu Lusil tadi. Jadi sekilas ketika kita melihat peer teaching dari Pak Rendra, mungkin juga akan memberikan masukan buat teman-teman lain ya. Yang pertama tentang persiapan. Ini berbicara tentang persiapan. Jika memang sebentar nanti akan mengorganis, ada nantinya melibatkan teman-teman. Ketika akan melibatkan teman-teman, misalkan pada nantinya dalam pembelajaran di peer teaching akan melibatkan teman-teman ya dalam kegiatan belajar mengajar itu dikondisikan sebelumnya ya. Jadi misalkan ketua kelas ini nanti si Joko Tengkir ini siapa, artinya supaya ketika nantinya di pembelajaran tidak lagi ragu dan artinya semua sudah dikoordinir ya, begitu ya, supaya bingung saya seperti ini. Nah, walaupun sih itu hanya sebagai peran nantinya, tapi sudah dikondisikan. Kemudian tentang penggunaan media, jangan lupa Pak, media. Dan buat teman-teman lain juga nanti
untuk penggunaan media kalau memang harus kita memang kalau dapat kendala ya memang harus memahami dengan situasi sekarang mungkin apa namanya jangan lupa ya karena kita sekarang menggunakan materi media aja. Nah, pertama sih kalau langkah-langkah sudah oke lah ya. Kemudian ada tujuan. Tadi kalau tidak salah memang tidak kurang tahu apakah disampaikan tadi ya tentang tujuan dalam pembelajaran itu mesti dan harus disampaikan ke peserta buat teman-teman lain. Jadi dalam tujuan pembelajaran itu harus disampaikan ketika mengawali. Jadi harus disampaikan peserta didik bahwa kita tujuan pembelajaran kita adalah ini itu harus ada. Kalau tinggal langkah-langkahnya ya pasti jangan lupa langkah-langkahnya, manajemen kelasnya, kemudian apa namanya setelah itu ada evaluasi, assessment kan setiap kegiatan kan ada evaluasi ya, itu ada evaluasi, kemudian jangan lupa ada refleksi. Nah ini ada refleksi. Setiap pertemuan ada refleksi. Seperti apa refleksi itu? Saya kira kita sudah memahami ya sebagai seorang pendidik memahami apa refleksi. Refleksi artinya kita mau lihat. Nah, refleksi bisa diharapkan nantinya meminta masukan, minta komentar dari peserta didik ya. Jangan lupa. Misalkan nanti minta komentar ke peserta didik. Nah, misalkan contoh ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari ini. Oke, jadi siapa yang akan dapat memberikan kesimpulan? Sekali lagi, refleksi itu bagian juga dari kesimpulan. Ya, oke, misalkan Ibu Indah, adik Indah, menurut adik Indah apa yang menjadi pembelajaran kita di hari ini? Oh, kita bicara tentang bagaimana menyusun naskah dengan baik Pak Guru. Itu refleksi ya. Oke, misalkan adik Erik dari beberapa pertunjukan tadi misalkan apa yang dilihat menarik dan apa yang bisa dijadikan bahan masukan. Oh, dari pesan itu kalau membuat naskah lakon seperti ini, itu artinya itu bagian dari kesimpulan dari proses pembelajaran. Jangan lupa setiap pembelajaran ada refleksinya ya. Ini bagian supaya ini nanti ke depan ketika di PPL kan sudah bisa. Dan saya kira kan ini bukan baru sekarang ya. Cuma kadang-kadang karena tuntutan seperti ini kadang-kadang kita lupa ya. Jadi kita lupa. Oleh sebab itu membuat catatan supaya ketika kita teaching jangan juga kita lupa. Ya, itu ya Pak Rendra dari beberapa catatan saya untuk tugas. Kalau memang juga akan diberi contoh tentang bagaimana menilai LKPD-nya bisa diperlihatkan. Nah, LKPD-nya seperti ini ya. Nah, ini bagian juga dari kegiatan. Oke, Bapak Rendra, dari saya itu dulu. Terima Mungkin kasih, dari Pak. saya itu dulu kecil tentang penampilan dari peer teaching dari Pak Rendra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa yang berani? Ayo. Sudah ada nama-nama hari ini yang mau tampil? Sesudah Pak Rendra siapa? Oh, ini ada Bu Puspita ini. Oh iya. Silakan Bu Puspita. Izin untuk peer teaching Bapak Ibu semua.